Tokopedia dan Shopee atau online lainnya, itu ada satu buku, Bu, bagus banget, judulnya 25 Rahasia Ritual Ibadah Haji. Jadi karena haji ini kan khawatir kita nanti kenapa sih harus melontar jumroh, kenapa sih harus dilempar pakai batu begitu, itu nanti ada paparan sejarahnya. Dan itu ibu bisa nanti baca-baca. Ini kan waktunya masih lumayan ya, masih sekitar 5 bulanan ibu ya. Jadi bapak ibu bisa membacanya, nanti perdalam ilmu tentang haji, karena ilmu itu akan kita praktekkan nanti selama kita prosesi haji. Pemahaman dan pengalaman pribadi yang terbatas inilah yang akan kami share kepada teman-teman, yang insya Allah menjadikan ibadah kita lebih khusyuk dan bermakna seumur hidup kita. Karena ibadah haji adalah sekali seumur hidup. Syukur-syukur tadi ada ibu-ibu yang sudah kita ngobrol, sudah pernah pengalaman ibadah haji tahun 90-an. Jadi bagi yang itu alhamdulillah sudah bisa berkali-kali berangkat haji. Jadi kami mendoakan semoga hajah dan haji yang akan berangkat ini menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Jadi haji merupakan rukun Islam terakhir, di mana kesempurnaan sebagai seorang hamba di hadapan Sang Khalik menjadi Islam yang kafah. Haji tidak hanya sebagai simbol semata, tetapi perlu pembuktian bagaimana perilaku kita, baik itu ucapan maupun perbuatan, dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Luruskan niat dari sekarang, bukan karena ria atau karena sesuatu, tetapi niat tulus karena Allah, serta komitmen kuat untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dari sebelum berhaji. Dan ini adalah makna yang kami rangkum dari beberapa buku. Perjalanan haji bermakna perjalanan menuju akhirat, karena semuanya adalah murni ibadah. Kain ihram, pakaian kain kafan identik dengan kesederhanaan. Jadi beberapa pengalaman pelajaran dari orang tua saya maupun dari guru-guru, itu kain ihram dijadikan nanti kain kafan. Jadi sebagai bukti bahwa ya Rabb, kain kafan ini telah menghantarkan saya menunaikan ibadah haji. Sebagai saksi nanti kita menghadap Allah. Ya, kemudian kita akan ihram, mengingatkan kumpulnya di padang mahsyar. Ada talbiyah, itu adalah jawaban terhadap panggilan Allah. Ada wukuf, menunggu panggilan Allah. Ada mabit, nanti menunggu syafaat. Melontar jumroh adalah itibar perjuangan. Kita juga berkurban nanti di sana. Ada tawaf. Tawaf bermakna pengagungan kepada Allah. Ada sa'i yang bermakna ikhtiar. Dan tahallul, bercukur, menjauhi dosa dari hawa nafsu. Kemudian, benarkah Mekah dan Madinah tempat orang menerima balasan ketika hidup di dunia? Banyak orang yang bilang pergi haji di Mekah dan Madinah akan ada balasan ketika di tanah air melakukan perbuatan dosa. Jadi itu yang sering sekali dipertanyakan oleh para jamaah. Jadi ada pengalaman kemarin, ada istrinya itu berangkat, beliau adalah dari Polsek Pulau Gadung, tapi suaminya nggak berangkat karena katanya takut nanti dapat balasan ketika berada di kota suci. Jadi suami takut, istrinya sendirian, padahal istrinya udah cerita sama saya, Ustadz, saya udah membujuk suami saya, ayo sama-sama kita dengan Kiai Dedi di KBH Fajrul Islam, tapi suaminya tetap nggak mau. Jadi ini adalah jawaban. Silakan Bu, sampaikan. Jadi jangan khawatir ya bagi calon jemaah haji, Bapak dan Ibu. Kita itu haji itu panggilan dari Allah. Jadi kita dipanggil itu 3 kali. Panggilan waktu kita azan ya, dilahirkan, panggilan waktu kita mau meninggal, dan panggilan berhaji. Jadi sayang banget haji itu hanya 1 kali seumur hidup. Jadi kalau memang udah panggilan, berangkat, bismillah. Jadi jangan beranggapan nanti haji saya masih berdosa, saya masih banyak berbuat tidak baik. Jadi saya takut kalau di sana nanti saya diazab atau bagaimana.
Jangan sampai ada persepsi seperti itu. Selama kita melakukan itu, jadi sebelum berhaji kita akan ada persiapan ya. Kita berbuat baik dan lain-lain seperti yang dipaparkan tadi oleh Pak Haji Saifullah. Jadi insya Allah nanti di sana aman. Jadi haji itu sebenarnya kebiasaan kita selama hidup di tanah air. Jadi kalau kita membiasakan sebelum berhaji berbuat baik, nanti di sana insya Allah aman. Jadi jangan takut untuk berhaji ketika apalagi sudah panggilan. Bismillah, insya Allah aman. Jadi Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Kita yang melakukan perbuatan dosa, zolim kepada manusia di sana juga nggak akan dibalas kok. Tenang aja. Banyak-banyak istighfar mulai dari tanah air. Insya Allah semuanya di sana baik-baik orangnya. Bahkan sebelum kita sholat di hadapan Ka'bah, itu orang-orang Mekah selalu membagi-bagikan minyak wanginya diolesin ke kita. Itu pengalaman saya. Dan pada saat kita lagi duduk, kita wirid, kita lagi baca Al-Quran, jamaah haji dari berbagai negara itu membawakan air zam-zam, membagikan kepada kita. Dan kita pun harus melakukan kayak gitu lagi. Kita ambil air zam-zam 2 atau 3 gelas yang sebisa kita bawa, kita bagikan lagi kepada jamaah yang lain. Jadi siapkan fisik, menjaga kesehatan, hidup sehat, makan bergizi, tidur teratur, dan rajin berolahraga. Jadi baiknya Bapak Ibu mulai dari sekarang sering-sering melaksanakan jalan kaki, terutama di pagi dan sore. Karena di sana nanti kita aktivitasnya adalah lebih banyak berjalan kaki, berolahraga Pak Bu, karena di sana kita membutuhkan kondisi fisik yang stamina yang benar-benar full, benar-benar nanti pada saat kemarin kami haji panasnya itu antara 46 sampai 47 derajat Celcius. Bayangkan itu kalau telur mungkin udah setengah matang, itu ditaruh sebentar aja setengah matang. Makanya itu siapkan fisik benar-benar nanti pada saat kita berjalan pun kita nggak seperti berjalan seperti di tanah air kita. Di sana itu penuh desak-desakan, kaki terinjak kaki, badan pokoknya berhuyungan. Apalagi pengalaman waktu itu saya berziarah ke makam Rasulullah, itu udah kayak badan kita kayak air mengalir begitu aja. Jadi kita ikutin aja udah. Insya Allah Pak selamat pokoknya. Karena pengalaman kami berdua, haji 2023 itu adalah puncaknya haji terbanyak, jamaah terbanyak. Itu pengalaman itu. Pertama kali jamaah terbanyak itu di tahun 2023. Karena pasca Covid. Pandemi ya, Covid. Yeah. Jadi itu luar biasa. Jadi persiapan fisik itu memang benar-benar harus matang. Karena di sana emang ibadah terus yang kita lakukan ya. Terus ditambah tadi pengalaman di Rotoh ya. Terus di Tawaf itu benar-benar kayak air. Kita mengalir aja. Benar-benar itu saking penuhnya kita tuh jadi lama jalannya. Nah itu kalau secara fisik kalau kita nggak latih dari persiapan kita di tanah air itu benar-benar luar biasa, benar-benar menguras tenaga. Jadi emang benar-benar persiapan itu harus matang. Makanya nanti pada saat tawaf, pengalaman saya dan jamaah lain itu kita sangat bersyukur bergabung di KBIH Fajrul Islam. Mutawifnya itu benar-benar cekatan. Jadi kita benar-benar dijaga nanti di sana. Kita saling bergandengan tangan, yang lelaki, terus mutawifnya nanti mengarahkan. Ada sela-sela yang memang nanti mereka itu sudah sangat berpengalaman. Jadi kita nggak terlalu padat sekali berjalannya pada saat tawaf. Karena pembimbing dari KBH Faiz ini itu karena udah pengalaman ya, jadi tahu waktu-waktu tertentu di mana tuh kalau misalnya jamaahnya itu jangan terlalu banyak banget, padat banget gitu pada saat tawaf. Jadi benar-benar kita diarahkan, dikasih waktu-waktu khusus sehingga kita bisa leluasa. Ya. Terus ada amanah yang disampaikan oleh guru saya pada saat sebelum berangkat, perbanyaklah ucapan alhamdulillah, pokoknya apa-apa alhamdulillah. Jadi beliau dari pelosok Kediri menyampaikan, Saiful ucapin alhamdulillah. Mulai dari tanah air biasakan ucapin alhamdulillah. Ibu di sono misalkan jatuh, alhamdulillah aja udah ibu. Pokoknya ucapin alhamdulillah, bersikap tenang, sabar, biasakan membantu orang lain, kemudian selalu rendah hati karena kita di sana nggak ada jabatan jenderal atau apa. Ibu di rombongan saya itu banyak polisi dan jenderal-jenderal ibu, AKBP, tapi kita semua sama. Iya, kepala-kepala pemerintahan, kepala kantor pajak, kita semua sama ibu,
nggak ada alma mater apa-apa yang kita bawa. Kita pakainya sama, putih-putih. Kemudian kita harus selalu berbaik sangka kepada siapapun. Misalkan nanti pada saat tawaf ada, maaf sekali, ada jamaah kita yang berbulu di depannya, udah jangan ada prasangka apa-apa atau ada prasangka kemarin saya disikut atau apa, nggak usah. Udah, mungkin karena itu ya karena keterbatasan tempat ya. Jadi udah kita husnuzon aja. Kemudian apapun kita harus ikhlas dan tawakal. Jadi untuk yang di rombongan, siapkan mental rombongan. Kekeluargaan, tolong menolong, saling menghargai dan kompak. Itu adalah kunci sukses antar rombongan. Jadi Bapak Ibu, mulai dari sekarang saya berulang kali menyampaikan, kepala rombongannya mohon tunjuk tangan deh. Dari rombongan 1 ada nggak kepala rombongannya? Sudah dibentuk belum? Oh belum ya? Oh ya, maaf. Nanti biasanya Kiai Dedi akan melihat, menunjuk orang-orang yang capable sebagai kepala rombongan. Dan kepala rombongan juga nanti istrinya juga berperan, Bu. Seperti istri saya nih. Jadi alhamdulillah, istilahnya tugas sebagai karom itu bisa terhandle juga oleh istri karena dia juga dekat dengan jamaah perempuan. Ya, ada yang mau disampaikan? Iya, jadi pengalaman menjadi karom ya untuk suami saya itu memang pekerjaannya yang lumayan berat ya. Jadi banyak diskusi, banyak sharing, dan itu banyak yang kalau kita nggak bantu sebagai pendamping ya, itu memang suami pasti kesulitan karena lelah juga ya. Ada meeting, ada itu, ada ini gitu ya. Jadi saya sebisa mungkin bantu di grup. Jadi kita punya grup ya, grup khusus rombongan karena saya kan ada karom ya, jadi ikutan di rombongan kita, kebetulan rombongan 2 itu kita bikin grup. Jadi kalau ada apapun kita bisa share di situ. Jadi itu enak di situ. Nanti kalau ada info apapun kita bisa sampaikan ke teman-teman yang lain. Iya. Mungkin nanti WA grup itu dan penunjukan akan dibentuk pada saat menjelang nanti keberangkatan. Jadi dari sekarang persiapkan semuanya. Sebenarnya dari sekarang juga kan udah dibagi per rombongan, nggak apa-apa dibikin WA grup untuk saling mempererat. Saling mengenal aja dulu. Iya. Nanti apalagi nanti kalau udah ada bentuknya karom dan karum itu ada grup lagi terus biasanya. Kalau di kita ada grup lagi, grup karom, ada grup keseluruhan, grup haji. Itu nanti teman-teman sendiri yang akan membentuk sendiri biar lebih erat. Iya. Kemudian pengalaman dari kami itu antara karom dan karu ada yang berselisih. Mudah-mudahan nanti di Faiz 2024 nggak ada selisih lagi. Jadi apa yang karom sebelum menentukan mengambil suatu tindakan sebaiknya adalah berdiskusi dengan karu-karunya. Contoh sederhana sekali, pengalaman saya kemarin itu adalah mengenai pengambilan makan, catering. Jadi untuk karu dan karom nggak usah istilahnya kok saya mulai yang ngambil, nggak usah, itu memang udah tugas kita. Selama kita masih bisa, kita sehat dan memang kita yang ditunjuk, maka ambillah catering dan bagikan kepada jamaah. Jadi nanti para jamaah yang sendiri nanti ngambil ke ruangan karu dan karomnya. Tuh, jadi nggak usah irian. Di kelompok lain itu ada yang istilahnya sampai itu terjadi keributan. Mudah-mudahan kita jangan sampai. Pokoknya kalau ada yang bapak ibu yang ditunjuk, ayo silahkan mengambil catering, nanti ada tempatnya, jalanin aja Bu, karena itu bagian dari pahala ibu, pahala kita nanti berlimpah di sana. Jadi jalanin aja, kalau ibu ditugaskan oleh karu dan karomnya, silahkan diambil, ya diambil. Terutama nanti kita punya strateginya. Ada yang mau disampaikan Bu mengenai dokumen? Nah, untuk dokumen itu nanti persiapannya mungkin udah sebagian mungkin nanti dari manasik disampaikan, dan biasanya kita siapin paspor ya. Nih, bapak-bapak, ibu pasti udah pada bikin paspor ya. Ya, alhamdulillah. Nanti dari situ nanti akan ada juga buku kesehatan jamaah haji. Itu setelah kita nanti melakukan MCU ya, medical check up secara umum. Bapak ibu udah melakukan MCU semuanya? Udah. Ada yang belum?
MCU-nya diarahkan nggak dari Kiai Dedi? Diarahkan ya? Alhamdulillah ikut KBHU ini. Di mana Pak? Oh ya udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jadi KBHU PAIS ini menurut saya tuh bagus banget, care banget ya, karena saya nih terutama pengalaman saya belum tahu rumah sakit mana sih saya melakukan MCU tuh yang kira-kira kosnya itu lumayan murah gitu ya. Nah dari KBHU ini ustadznya nih langsung kasih, coba ke sini Bu, ibu deket di mana sini? Itu murah. Sampai saya datang karena saya masih awam ya, ibaratnya kita kan pengen banget gimana nih biar lulus gitu. Kita kan pikirannya namanya masih baru, takutnya ntar kalau gagal gimana MCU-nya nih ada tes ke sini jadi bermasalah. Nah itu dari situ diarahin, kita diarahin ke sini, udah kita langsung aja Bismillah. Dan itu maaf KBHU PAIS itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, tanpa ada ibaratnya imbalan apapun. Mereka mereferensikan ke suatu tempat instansi kesehatan itu nggak ada money atau apapun. Jadi benar-benar tulus emang membantu jamaah PAIS. Jadi alhamdulillah. Ini karena keterbatasan waktu, jadi slide-slide-nya akan kami percepat ya. Kemudian para bapak dan ibu mulai dari sekarang bisa membuat list daftar keperluan. Tujuannya adalah agar tidak ada yang terlupakan menjelang keberangkatan. Jadi silahkan membuat list kebutuhan keperluan pribadi. Kemudian selama nanti kita akan berangkat haji, selesaikan urusan keuangan. Jadi mulai kita budget untuk keuangan itu pastikan tidak ada hutang piutang. Kemudian pastikan kita memiliki uang yang cukup untuk biaya selama di tanah suci. Itu perlu sekali ibu membawa uang yang cukup. Jangan sampai nanti kita minjem di sana. Jangan bu, nggak boleh minjem uang. Jadi kita bawalah uang yang cukup. Ada amanah yang pernah disampaikan oleh almarhumah umi saya. Beliau menyampaikan pesan, Pul, nanti kalau kamu pergi haji, belilah emas di sana. Jadi beli emas, silakan beli emas di Madinah maupun di Mekah. Itu adalah buat nanti oleh-oleh kita. Istilahnya barang yang paling abadi adalah emas. Kalau pakaian itu kan mungkin akan habis, nanti akan ada masanya. Tapi kalau emas itu nggak ada masanya. Tapi ibu jangan begini nanti belanja emas mulu, jangan bu. Jadi hanya sekedar cenderamata aja. Kemudian pastikan tanggungan aman untuk kebutuhan yang akan ditinggalkan di rumah. Sisakan uang yang berlebih karena khawatir nanti orang-orang anak-anak kita di rumah itu ada kekurangan. Jadi berikan yang lebih. Jadi diskusi dengan keluarga. Kami sebelum berangkat kami diskusi dengan anak-anak. Kebutuhan kamu selama ayah tinggalkan kamu di rumah berapa nak? Itu tanyakan, apa yang kamu perlukan? Kita kalkulasi, segini nak, kamu cukup enggak? Ya, setelah itu kita ada spare keuangan yang kita berikan di ATM. Kemudian pengalaman berhaji, perbanyak referensi. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi banyak bertanya kepada orang-orang yang sudah pengalaman haji. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda sebagai bekal pengetahuan yang bermanfaat untuk kita selama di tanah suci. Jadi yang seperti tadi sudah sampaikan, membaca buku-buku tentang ibadah haji. Misalnya 25 rahasia ritual haji, peta perjalanan haji, indahnya 2 kota suci, menggapai haji mabrur dan lain-lain. Kita bisa membelinya di e-commerce yang telah saya sampaikan tadi. Harganya murah bu. Satu buku itu kisaran 25.000, 50.000. Bahkan buku tebal karangan beberapa pengarang yang masyhur itu harganya juga murah. Jadi ibu bisa membacanya dari sekarang. Ya, jadi buat bekal biar kita khusyuk nanti di sana. Karena kita tahu historinya, sejarahnya ini di sini begini. Jadi benar-benar kita haji itu ibadah. Oh begini ya, begitu ya. Jadi benar-benar khusyuk. Jadi mulai dari embarkasi asrama haji Pondok Gede, Karu dan Karom mengkoordinir. Jadi di sana kita alhamdulillah dapat makan prasmanan ini bukan gratis ya, 3 kali sehari. Karena itu memang sudah layanan. Dan alhamdulillah makanannya juga enak-enak bu.
Kemudian di sana kita akan diberikan paspor, living cost, buku kesehatan, gelang penanda, nasi kotak dan snack, gift haji, obat-obatan umum, nomor kamar hotel, nomor kursi pesawat. Ada pengalaman dari jamaah lain yang ikut KBH lain, itu dia ditunjuk sebagai karom. Dia cerita kepada saya, uang, istilahnya uang karomnya itu nggak dikasih ke dia, tapi masuk ke KBH-nya. Tapi di sini di KBH Fajrul Islam, karu dan karom itu menerima langsung dan nggak disetorin lagi ke Kiai Dedi. Jadi kita terima. Itu alhamdulillah, itu bisa buat tambahan kita nanti beli oleh-oleh di sana, karu dan karom. Makanya saya berpesan, karu dan karom nanti yang ditunjuk oleh Kiai Dedi, jalankan amanah ini sebagai ibadah. Kemudian kita juga selama di embarkasi Pondok Gede, kita alhamdulillah istirahat dan tidur nyenyak. Di sana kita seperti layaknya di hotel, Ibu. Jadi tidurnya nggak ngampar, kita udah ada tempat tidur kasur, kemudian ada kamar mandi di dalam juga yang sangat bersih. Dan ini adalah gambaran ketika kami berada di embarkasi Pondok Gede. Sebenarnya banyak ya, cuma dokumen saya nggak terlalu banyak. Karena nanti kalau kami tampilkan semua, waktunya bisa sampai siang nanti. Ini di embarkasi Pondok Gede dan ini adalah di kamarnya. Kamar yang seperti jadi itu enak ya, sekali. Nyaman. Ada kamar mandi di dalam, ada tempat rias, tempat naruh baju, pokoknya nyaman banget. Kemudian ada persiapan pemberangkatan ke bandara, jamaah sudah mandi dan tersedia coffee break. Jadi ada juga nanti pemeriksaan X-ray di embarkasi ini menjelang kita berangkat. Benda tajam dan cair disimpan dalam koper besar, tidak boleh lebih dari 100 ml. Gelang haji nanti dipakai, tas paspor dikalungkan. Jadi alhamdulillah sambil menunggu keberangkatan di ruang tunggu jamaah masih dibekali manasik agar calon haji semakin mantap ibadahnya. Jadi nanti Bapak Ibu di Pondok Gede pun Ibu nanti akan diberikan perbekalan kembali. Pelajaran-pelajaran itu akan disampaikan oleh nanti ada Kiai Dedi, ada juga Kiai Haji Jazuli dan lain-lain. Ibu boleh silakan bertanya-tanya di sana. Kemudian di Bandara Soekarno-Hatta kita nanti langsung menuju ke Madinah. Ini adalah gambaran kita di Bandara Soekarno-Hatta menjelang kita keberangkat. Jadi nanti Ibu Bapak juga akan ke Madinah dulu kan ya? Iya. Jadi enak Ibu, nanti kita melaksanakan di Madinah itu ibadah yang benar-benar kita dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian dalam pesawat kita perbanyak zikir dan istirahat yang cukup. Kalau memang biasa megang tasbih, pakai tasbih Bu. Ada pengalaman dari jamaah dan saya juga pengalaman, itu kami menyediakan tasbih yang khusus, yang talinya juga kuat Bu. Jadi kami beli itu tasbih yang memang bagus. Jadi itu adalah sejarah buat kami bahwa tasbih ini kami bawa berhaji. Jadi siapkan mulai dari sekarang, belilah perlengkapan-perlengkapan yang nanti bisa menjadi saksi sejarah kita melaksanakan ibadah haji, dan itu bisa diturunkan kepada anak cucu kita nanti. Saya masih menerima tasbih yang dulu dibawa oleh umi saya berangkat haji, dan itu masih saya pakai sampai sekarang. Kemudian di dalam pesawatnya juga nyaman sekali Ibu. Jadi suami istri ini duduk berdampingan seperti ini, kita bisa lihat ya. Kebetulan kita pakai pesawat Saudi ya. Iya, jadi pesawatnya juga enak. Nah, kemudian di hotel di Madinah itu akan ada pembagian kamar ditentukan oleh panitia haji. Karom dan karum mengecek anggotanya termasuk koper jamaah. Jadi rata-rata kamar itu tersedia 4-5 bed. Jadi satu kamar itu ada 4 orang atau 5 orang. Jamaah terpisah antara laki dan perempuan. Fasilitasnya kita dapat makan nasi kotak. Kemudian usahakan Ibu pada saat di sana nanti juga kita akan dapat bimbingan dan arahan supaya kita bisa mendapatkan arba'in, sholat 40 rakaat di sana selama di Madinah. Nanti ada bimbingan, arahan juga dari Kiai Dedi dan Mutawif yang ada di sana. Jadi usahakan sekali begitu kita tiba di Madinah, manfaatkan jangan sampai kita terlewati sholat berjamaah di Masjidin Nabawi.
usahakan sekali jangan sampai terlewat kita dari sholat berjamaah di sana. Jadi sebelum azan kita biasanya udah digero-geroin tuh istilahnya ya, bahasa orang Jakarta, ayo berangkat gitu. Kemudian selalu pakai atribut Kabihau Fajrul Islam sebagai tanda pengenal. Jadi bila tersesat jalan mudah mencarinya, terutama kaum lansia nih. Jadi hafalkan juga nama hotel dan pintu masuk masjid berikut sekitarannya. Jadi nanti dari hotel kita biasakan apalin tuh nomor pintu Masjid Nabawi. Kalau perlu difoto nomornya itu, kita biasa masuk dari mana, dan itu kita hafalin, nanti keluarnya juga kita dari situ juga. Kemudian tempat yang dipandang afdol dan mustajab doanya adalah Raudhah, tiang Siti Aisyah, mihrab Rasulullah, tiang bersandar Rasul. Ibu, tadi saya mengisi materi di Babu Taubah Pulau Mas. Di sana ada yang bercerita, katanya mereka berangkat haji, ada ibu-ibu yang menyampaikan di Raudhah mereka nggak bisa sholat sunnah, saking penuhnya jamaah, sehingga sholatnya berdiri, sujud juga pakai isyarat. Ya Allah Bu, kita kemarin Bu, bener-bener Bu, kita bisa melaksanakan sholat sunnah di Raudhah itu banyak Bu. Saya mungkin alhamdulillah tahadus bin nikmah bisa sampai puluhan rakaat. Caranya nanti dari Ustadz Dedi akan mengarahkan. Kalau kemarin saya berpindah-pindah, jadi supaya askarnya itu nggak mengenalin kita. Karena kalau kita tetap di situ nanti biasanya kita langsung diminta pergi gitu istilahnya. Jadi kita pindah-pindah aja Bu. Sholat sunnah di sana, panjatkan doa buat anak-anak cucu kita. Kemudian setiap ba'da subuh, maghrib dan isya ada kajian taklim dari ustadz-ustadz yang mukim di sana. Taklimnya itu berbahasa Indonesia. Itu kalau nggak salah di pintu 19 pengalaman kita. Itu benar-benar Bu, nanti bahasannya adalah bahasan tentang haji. Dan itu sangat bermanfaat, ikutin nanti di sana. Ya, jadi kan bagi yang ingin mabit misalnya, maksudnya ingin iktikaf di sana, itu banyak kajian-kajian ilmu untuk memperdalam ibadah haji di sana. Itu kalau emang bisa ikutin ya ikutin. Ya. Ini adalah gambaran ketika kami berada di Hotel Madinah. Jadi di rombongan saya itu saya buat supaya kita lebih akrab. Silahkan saling berkunjung antar kamar, terutama yang perempuan, yang laki juga berkunjung antar kamar. Jadi tidak hanya kita bersosialisasi dengan teman sekamar, tapi kita bersosialisasi juga dengan jamaah rombongan yang ada di kelompok kita. Jadi di sana alhamdulillah nyaman sekali di Madinah itu. Jadi sangat nikmat sekali berada di kota suci. Kita kebetulan nginepnya di Hotel Royal Madinah ya. Jadi kalau di Madinah sih insya Allah hotel-hotelnya nggak terlalu jauh. Makanya kalau untuk ngejar arba'in ya kita bisa lumayan gitu ya. Dan kemudian untuk kepala rombongan mohon dikoordinir nanti apabila sudah ditunjuk supaya catering lebih awal diambilnya. Memang nanti kita sudah dijatahkan ada rombongan, tapi kita usahakan lebih awal supaya jamaah kita itu bisa makan lebih awal, sehingga kita bisa aktivitas ke Masjidin Nabawi itu lebih cepat. Jadi mohon diperhatikan itu kembali. Kemudian ini adalah foto-foto kami selama berada di Masjidin Nabawi. Jadi kalau orang bilang ngapain sih selfie atau foto-foto, itu jadi riya. Ya Allah, itu tergantung dari niat kita Bu. Udah pokoknya lempengin aja niat kita, luruskan niat karena lillah. Adapun foto-foto ini adalah nanti buat kenang-kenangan. Ketika kita sudah selesai berhaji, kita bisa bercerita kepada anak cucu dan tetangga kita. Kalau nggak ada foto sayang kan Bu ya. Kemudian ini adalah ketika berada di Raudhah, manfaatkan aplikasi nusuk supaya ibu nanti bisa 2 kali ke sana. Ya, jadi nanti ada arahan dari Kiai Dedi bersama-sama Kabihau Fajrul Islam ke Raudhah dan manfaatkan kembali nusuk. Jadi aplikasi nusuk mulai dari sekarang ibu pasang di handphonenya. Bapak dan ibu mulai dari sekarang pasang di handphone. Itu indah sekali, nyaman berada di Raudhah. Hati kita itu benar-benar kayak kosong, semuanya karena Allah, tertuju semua karena Allah.
Ya, jadi kerodoh untuk pengalaman haji kemarin itu, jadi itu kerodoh itu kita difasilitasi 1 kali untuk bareng-bareng ya, 1 kali untuk bareng-bareng. Nah selanjutnya kita bisa menggunakan. Ibu masuk ke Raudhah itu di waktu-waktu yang senggang. Jadi pokoknya sangat tepat sekali pilihan ibu bergabung dalam keluarga besar KBH Fajrul Islam. Kemudian kita juga akan berziarah ke makam Baqi. Jadi hanya dibuka pagi dan sore. Jadi di sana juga wanita dilarang untuk masuk dan hanya bisa berdoa di luar pemakaman Baqi. Kemudian kita juga akan diajak berziarah ke Masjid Quba. Kita akan sholat sunnah di sana, panjatkan doa-doa di Masjid Quba. Kita dalam perjalanan juga nanti akan disampaikan sejarah Masjid Quba dan lain-lain oleh nanti mutawif maupun dari Kiai Dedi. Sehingga perjalanan kita itu benar-benar bermakna bahwa kita akan kemari, ini sejarahnya adalah ini itu akan disampaikan. Beda Bu dengan haji mandiri Bu. Jadi haji mandiri itu adalah benar-benar mandiri Bu. Kalau kita ini ya istilahnya kita kayak apa ya? Dibimbing. Kayak jadi dibimbing. kalau kita ikut KBHU sama Pais ini kita benar-benar dibimbing. Dari kita yang nggak tahu jadi tahu. Pokoknya itu benar-benar enak banget ya. Insyaallah. Ya. Bu, haji mandiri ketika saya masih berada di Madinah itu banyak yang tersesat Bu. Banyak banget yang tersesat. Kembali ke hotelnya aja itu sampai bertanya-tanya. Itu kesian Bu. Makanya kalau ada yang menyampaikan ngapain sih ikut KBH, mendingan mandiri. Di sana juga ada pembimbingnya dari Kementerian Agama. Ya silakan, itu pendapat dia. Tapi kita harus yakin bahwa kita sudah berada di jalur yang tepat. Kemudian kita juga akan diajak untuk jalan-jalan ke kebun kurma. Di sana kita bisa membeli kurma dan kita juga bisa mencicipinya halal. Jadi kita cobain aja kurma-kurma dan apa dari nanti belanjanya di sana. Kurma itu bisa kita cobain halal. Iya, semuanya halal Ibu. Dan ini adalah perjalanan kami ke Jabal Uhud, Majelis Qiblatain dan Masjid Sab'ah. Jadi banyak sekali nanti perjalanan-perjalanan kita bersama KBH. Dan biasanya itu per bus adalah satu rombongan. Ikutin semuanya. Jadi ikutin aja semuanya, jangan mencar-mencar. Jadi ikutin aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian kita juga akan ke Jabal Mahnet. Dan ini karom, selama dalam perjalanan usahakan selalu memegang bendera. Karena ini adalah nanti ada bendera, masing-masing bendera itu ada tulisannya rombongan berapa, sehingga kita bisa nanti nggak terpencar. Jadi setiap ziarah itu kita nanti pakai atribut Pais ya. Nanti jamaah semuanya diberikan batik ya, batik Pais. Terus untuk jamaah wanita nanti dapat bergo. Kalau saya pengalaman kemarin itu dapat 4 bergo cantik ya. Jadi itu identik sekali, oh jamaah Pais gitu. Ya. Bagus banget gitu. Pokoknya salnya ya walaupun kelihatannya norak tapi itu bermanfaat Ibu. Beneran deh. Itu masih saya simpan jadi kenang-kenangan. Tasnya iya. juga dipakai. Pokoknya semuanya insyaallah. Kemudian ini di percetakan perpustakaan Al-Qur'an. Kita di sana juga akan mendapatkan Al-Qur'an dan silahkan membeli buat nanti anak kita di rumah. Belilah Al-Qur'an buat nanti di rumah, atau kita mau hadiah nanti di Masjidin Nabawi itu silahkan, dan Masjidil Haram juga bisa. Kita nanti istilahnya menjariahkan wakaf Al-Qur'an di sana. Al-Qur'annya bagus Bu, kertasnya juga bagus banget. Saya pengalaman 6 bulan bekerja di perusahaan Jerman percetakan Heidelberg. Itu semua peralatannya di percetakannya itu adalah Heidelberg. Jadi cetakannya itu bagus banget. Jadi buat kita yang sudah lansia, mata kita plus minus, itu membacanya juga nyaman sekali. Dan belilah mushaf yang besarnya. Ya, jadi nanti kita berkunjung juga ke tempat-tempat untuk pembeliannya. Jadi maksimal jamaah itu biasanya dikasih maksimal itu hanya 5 mushaf. Ya. Dan itu harganya murah, kertasnya juga bagus. Ya, dengan fasilitas kertas itu terbilang murah. Nanti kita bisa melihat di sana percetakannya. Dan ini setelah kita dari Madinah, kita menuju hotel di Mekah. Ketika masih di hotel Madinah, persiapan menuju hotel Mekah, jamaah sudah memakai pakaian ihram untuk persiapan melaksanakan umrah wajib. Dalam bus jamaah mendapatkan nasi kotak untuk jamuan makan sebagai bentuk ucapan selamat datang. Pembagian kartu identitas maktab digunakan pada saat prosesi haji di Armuna. Kartu tidak boleh hilang.
Sebelum ke hotel, jamaah diturunkan di tempat mikot di Masjid Bir Ali untuk melakukan sholat sunnah ihram 2 rakaat dan niat ihram. Selesai sholat sunnah, jamaah kembali ke bus. Para mutawif memimpin jamaah untuk berniat ihram. Dilanjutkan pembacaan talbiyah, sholawat, doa dan zikir. Setelah niat ihram, jamaah harus menjaga larangan ihram sampai dengan rangkaian umroh selesai dengan ditutup tahallul atau menggunting rambut. Bapak dan Ibu mulai dari sekarang lazimkan membaca talbiyah. Pengalaman saya kemarin, walaupun bukan di rombongan saya, itu ada yang kaku kelu membaca talbiyah, nggak bisa. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, ini kenapa enggak ini nih? Coba dah. Excel. Ibu bapak, kita masuk penjelasan yang penting sekarang. Yang pertama jamaah, bapak ibu, terkait dengan kesehatan, bapak ibu mau tidak mau harus sabar, karena bapak ibu nanti akan dirujuk dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang awalnya ibu bapak nggak punya penyakit, lalu gara-gara bapak ibu MCU jadi ketahuan penyakitnya, maka bapak ibu tenang aja, karena yang tidak boleh berangkat, satu, yang nggak boleh berangkat, yang pertama adalah orang yang punya penyakit gagal ginjal, tidak boleh. Kenapa? Karena beliau itu biasanya harus cuci darah seminggu itu 2 atau 3 kali. Ya, maka nggak bisa itu mereka berangkat. Mohon maaf. Yang kedua, yang tidak bisa berangkat itu adalah orang yang punya penyakit TBC. Dia nggak boleh berangkat. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan menularkan kepada yang lain. Dengan syarat dia sudah menyelesaikan seluruh rangkaian pengobatannya. Dimulai dari 2 minggu dulu, kemudian setelah 2 minggu dilanjutkan, kalau 2 minggu belum selesai 2 bulan. Itulah mengapa, kenapa kok kesehatan mestinya jauh-jauh hari. Ini kan karena kesehatan berubahnya di detik-detik terakhir. Yang ketiga, bapak ibu yang tidak boleh berangkat itu adalah orang yang hamil. Maka jangan harap ibu bapak yang hari ini hamil, ibu-ibu itu bisa berangkat. Itu nggak bisa itu. Yang keempat, yang kemungkinan tidak bisa berangkat itu orang yang demensia. Bu Salma, berangkat nggak?
Kalau ini boleh, boleh. Dirinya udah nggak bisa. Keluar nih Bu Salma nih. Rombongan 6 rame nih ntar nih. Nah, kemudian berikutnya jamaah yang tidak boleh berangkat hanya itu aja. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mau tidak mau Bapak Ibu harus menyelesaikan seluruh rangkaian MCU-nya. Karena itu adalah bagian dari syarat untuk pelunasan. Maka setelah itu baru akan ada surat istitoah. Surat yang menyatakan bahwa Bapak Ibu layak untuk berangkat haji. Nah, di mana Bapak Ibu harus menyetorkannya untuk biaya haji? Menyetorkannya itu ke bank tempat Bapak Ibu pertama kali melakukan transaksi haji di sana. No, lihat no, lakinya jualan no di sono no. Toh. Gitu. Nah, baik Bapak Ibu. Kita lanjutin sekarang. Yang belum konsumsi silakan konsumsi Bapak Ibu. Kita lanjutkan sekarang. Terkait dengan data. Yuk kita bicara data dulu. Bapak Ibu, pelunasan tahap pertama dari tanggal 9 Januari sampai dengan tanggal 7 Februari 2024. Pelunasan pertama dari tanggal 9 Januari sampai dengan 7 Februari 2024. Udah. Kemudian siapa saja yang berhak melunasi? Kita lihat. Yuk, jangan ngobrol. Kita mulain. Ibu bapak, kemarin Bapak Ibu sudah saya kasih inian apa namanya, data jamaah yang berhak melunasi. Yang pertama, data jamaah yang pasti berangkat di tahun 2024 dari Jakarta Timur. Nih, mungkin Bapak Ibu nanya, ini nya 2, 6, 15 gitu, ya kan gitu ya? Karena ini yang diambil hanya, jangan-jangan satunya ini punya orang Jakarta Utara gitu jamaah, duanya punya Jakarta Timur, 3 Jakarta Barat gitu. Jadi ini diambil oleh Kementerian Jakarta Timur yang hanya Jakarta Timurnya aja. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, seandainya Bapak Ibu nggak ada namanya di sini, tapi Bapak Ibu ada di nomor ini, Bapak Ibu sudah, berarti Bapak Ibu masuk. Nomor yang pasti untuk Jakarta Timur itu, untuk Jakarta sampai ini nih. Lah kok nggak rubah-rubah ini? Apa gimana sih caranya? Nggak bisa Bu Pipi. Maaf Bu Pipi. Nah ini dia. Nomor yang pasti, terima kasih Bu. Nomor yang pasti itu sampai nomor 148651. Oke.
Jadi ketika Bapak Ibu, nomor Bapak Ibu itu misalkan 145, nggak ada di sini. Nggak ada di sini 145. Maka jamaah Bapak Ibu bukan orang Jakarta Timur, tapi orang Jakarta pojokan. Anggaplah Jakarta Utara, tapi nomornya 145, nggak ada di sini. Masuk nggak? Udah gampang, nggak usah saya harus ada namanya. Nggak harus, enggak. Udah ya, paham ya Bapak Ibu ya? Clear. Lalu kemudian jamaah dari 148 itu, maka kemudian diverifikasi. Ternyata ada yang mundurin diri, ada yang meninggal dan itu belum terdata. Maka kemudian muncul tambahan. Kan ada yang tambahan ya? Tuh, nomor 1, nomor 3, nomor berapa lah gitu. Ada 383 orang sehingga sekarang ini sampai nomor 149.140 gitu ya. Gimana sih bacanya itu? Ini nih yang ini. Nih yang ini nih. Nih. Berarti nomor ini nomor pasti nggak? Tambahan itu nomor pasti nggak? Pasti, dia tambahan dari yang pasti yang tadi. Ngerti nggak jamaah? Oke. Jamaah kita ada nggak di sini? Belum ada ternyata. Ustadz Temu belum ya? Pak Ustadz Temu mana? Belum. Baik. Berarti jamaah tadi ada nomor yang pasti, ada yang tambahan, dia udah aman. Oke. Berikutnya jamaah nomor cadangan ini yang hari ini akhirnya udah manasik aja. Gitu. Kok saya berani nyuruh Bapak Ibu manasik? Begini ceritanya. Di dalam aturan main haji, selama orang itu tidak mengundurkan diri, maka dia tidak boleh dibatalkan. Dan setiap tahun namanya selalu ada, itu yang disebut dengan porsi batu. Kagak bisa dibilangin. Porsi batu. Nih contohnya, ada orang nomornya 53406. Ini bangsanya mestinya berangkat tahun 2009 ini orang ini. Namanya porsi batu. Nih ada orang nomornya 71109. Ini mestinya berangkat tahun 2011 ini. Orangnya kemana? Wallahu alam. Nggak tahu. Bisa jadi dia diam-diam pengen berangkat haji, nggak dikasih tahu sama keluarganya. Tahu-tahu meninggal. Jadi ini selalu muncul. Tiap tahun ini nama ini muncul mulu. Ini nama ini nih muncul mulu. Mari kita lihat ada berapa porsi batu. Dari nomor 135 nih terakhir ini porsi batu nih. Saya iniin ya. Warna ini ya gitu ya. Nih gitu. Udah 458 porsi batu nih. Maksudnya porsi batu begini jamaah nih. Nih. Bapak Ibu, tahun 2023
Nomor porsi itu sampai 143.000 sekian. Tadi ada yang telepon saya. Pak, nanti saya bakalan mundur lagi nggak kayak tahun kemarin? Mestinya kan saya tahun 2023. Kenapa saya tahun 2024? Langsung saya bilang, Bu, Ibu tuh sebenarnya nggak mundur kemarin, cuman Ibu nggak update bahwa Ibu tuh berangkat tahun kemarin. Nomornya dia 140.000. Sementara yang berangkat itu tahun 2023 sampai 143.000. Dia berangkat nggak tuh? Termasuk Bapak Ibu banyak kok di sini. Yang nomornya 140, 141, 142 nggak update. Makanya ikut KBIH Pais dari kemarin juga. Nah, itu baru tuh, itu pesan sponsor, itu pesan sponsor tuh. Itu masalahnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan tuh ya. Ini baru di dalam Indonesia aja loh, di dalam Jakarta. Informasinya nggak bisa dapat. Saya itu sampai hari ini Bapak Ibu tuh, sampai hari ini nih Bapak Ibu, itu banyak yang kalau saya telepon itu, oh saya belum dapat telepon dari Departemen Agama. Sampai ntar siang jadi malam, malam jadi siang, nggak akan ditelepon ente gitu. Karena keterbatasan tenaga dari sana, terbatasan. Oke. Jadi Bapak Ibu sudah kemungkinan balik lagi. Jangan ngobrol, jangan terus diskusi, jangan terus diskusi, balik lagi. Bapak Ibu, maka dari data ini Bapak Ibu, dari data ini kemungkinan Bapak Ibu akan ada yang mundur, yang udah pasti aja di depan mata nih, yang udah pasti depan mata. Porsi Batu ada sekitar 458 orang. Buat siapa itu? Buat siapa? Buat cadangan. Lihat aja nomor urut Bapak, tak. Jadi kalau Bapak Ibu di cadangan itu nomor urutnya 20, 30, aman. Oke. Terus bagaimana dengan saya yang nomor urutnya 50, 150, 151? Ini bagaimana nih Bapak Ibu? Dari data ini nih, lihat sekarang kita main HP. Bapak Ibu sudah ada, saya kasih inian, alokasi kuota Provinsi DKI Jakarta. Udah ya, ada ya? Udah ya di grup ya? Ada yang belum masuk grup? Ibu belum masuk grup? Udah masuk, baru? Saya ulangin lagi aja ya kalau gitu ya, karena baru mungkin. Udah? Oke, kita lihat sekarang. Udah, semuanya udah masuk. Alokasi data kuota untuk DKI Jakarta. Jakarta Barat dapat 1.416 kuota. Lansianya 58. Jakarta Utara dapat kuotanya, dapat porsinya, jamaahnya 1.133, lansianya ada 55. Jakarta Selatan 1668, lansianya ada 98. Jakarta Pusat, dia jamaahnya sedikit kalau Jakarta Pusat, 514, bener nggak? Lansianya ada 38. Jakarta Timur banyak ini. Selatan kalah loh sama Jakarta Timur ya. Jakarta Timur ada 2.681. Lansianya 147. Mana lansianya? Nih Pak, ada di layar. Nih lansianya nih. Lansia itu adalah orang-orang yang kelahirannya itu tahun 1944. Tuh lihat tuh ya.
nggak bohong saya tuh. Nih lihat tuh. Maka yang dimaksud dengan lansia tahun ini adalah orang yang kelahirannya minimal 1944. Pas Presiden Soekarno mengucapkan, dia baru 1 tahun berarti kan, proklamasi, dia belum dengar tuh orang tuh. Jadi Bapak Ibu tolong jangan kasih saya lansia dengan usia 60 tahun 65 tahun, jangan, karena udah ada ketentuannya. Dia itu adalah orang-orang yang lahir. Sebentar, ini ada penting dari pesan. Kenapa? Halo? Maaf Pak. Assalamualaikum. Iya. Bagaimana? Bapak Ibu, jadi yang dimaksud dengan lansia, mana Kiki, mana Mas Kiki? Yang dimaksud dengan lansia adalah orang yang kelahirannya itu tahun 1944 ke atas apa 43 nih? Ke bawah. Berarti itu nanti Pak, ada orang yang lahir tahun berapa coba? 1930 coba. Ya Allah. Nah, oke. Jakarta Timur udah jelas dapat lokasinya itu ada 399. Pertanyaannya, Ibu Bapak, kalau Jakarta Timur 100 berapa tadi ini? 47. Sementara di sininya ada 399 Bapak Ibu nih. Terus kenapa jadi begitu? Karena begini jamaah, kira-kira ini lansia mau ngelunasin apa enggak nih? Gitu. Belum tentu dia berani, belum tentu dia sanggup. Jadi kenapa kok enggak 147? Enggak, udah ketebak paling lansia ini dari 147 itu yang ngelunasin cuma 30 orang. Selebihnya ini jangan-jangan orangnya udah nggak ada ini. Iya, orangnya udah nggak ada. Kalau 130 tahun tuh umurnya berapa dah? 30 tahun coba. Ada 90 tahun ada? Kiki. Bu Aisyah ada nggak Bu Aisyah? Bu Aisyah istri saya. Ini mana dia dah? Oke. Dah, udah tuh. Di lansia aja udah banyak yang nggak ngelunasin. Nah, ketika mereka nggak ngelunasin, Bapak Ibu, maka porsinya buat siapa? Buat siapa? Cadangan lagi, gitu. Cadangan lagi jamaah. Terus tahun kemarin Bapak Ibu, tahun kemarin dari porsi yang ada, nih lihat sekarang Ibu Bapak balik lagi ke HP, berarti Jakarta itu dapat kuota 7.926. Bener gak sih? Di bawah tuh, di bawah 7.926. Bener gak? Ini di sini. Bapak punya HP enggak sih? Nyontek ada ya. 7926 tahun kemarin Pak, tahun kemarin 3.000 orang enggak ngelunasin. Nah, karena 3.000 orang enggak ngelunasin jamaah, maka tahun kemarin sempat ada porsi sisa. Oleh karena itu, Bapak mungkin pernah dengar
pemerintah sekarang menginginkan agar pelunasannya itu nyicil, apa ya, sistemnya cicil gitu, angsur gitu. Jadi udah segera ayo sekarang ngangsur, terus ngangsur aja sebulan ini angsur. Kenapa? Karena belajar dari tahun 2023 sampai 3.000 orang enggak ngelunasin jamaah. Pemerintah juga paham bahwa ekonomi kita sekarang masih belum 100%. Maka jamaah kemungkinan tahun ini tuh bisa jadi nggak usah 3.000 orang, 1.500 orang aja dah nggak ngelunasin. Maka porsinya buat siapa itu? Cadangan lagi, gitu. Lalu bagaimana dengan cadangan ini? Yang cadangan mau tidak mau cadangan harus punya dua mental. Mental iya dan mental tidak. Kalau mentalnya mental tidak, maka udah saya nggak ngelunasin aja. Ternyata nomornya masuk, nyesel. Saya kan sudah ngasih gambaran nih. Kemungkinan tuh cadangan-cadangan itu masuk nggak tuh Pak? Masuk. Karena dari sekian cadangan pun juga kira-kira ini cadangan ini pada ngelunasin nggak semuanya? Enggak. Orang banyak yang nggak tahu juga kok. Iya. Banyak yang nggak tahu juga. Maka Bapak Ibu buat yang cadangan ikutin terus prosesnya terus, tapi tetap dengan dua mental. Terus jawabannya kapan? Bahwa kami pasti berangkat. Jawabannya itu setelah tanggal 7 Februari. Setelah tanggal 7 Februari. Tapi kalau saya ditanya berangkat nggak? 99,9% berangkat. Gitu. Harus ngelunasin kalau mau berangkat. Kalau nggak berangkat, nggak ngelunasin, nggak bisa berangkat. Oke. Ini saya kira ngejelasinnya udah full-fullan, udah saya buka. Ini jamaah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Ibu. Kiki. Cara melunasi haji itu jamaah, orangnya tetap harus datang dengan membawa buku bank. Biasanya yang dibutuhin juga foto, biasa KTP KK itu udah pasti. Kemudian jamaah selain itu dia harus datang ke sana bawa buku banknya juga, bawa surat istitoahnya. Jadi selama itu istitoah masih belum dapat Bapak Ibu nggak bisa berangkat. Tapi juga Bapak Ibu nggak usah kayak orang ketakutan, nggak usah. Maksudnya, aduh saya belum ini mau tanggal 9 pelunasan. Lah kan pelunasan sampai tanggal 7 Februari Bu. Enggak, kalau misalkan saya nggak ngelunasin cepet-cepet ntar direbut. Nggak ada direbut. Tidak mungkin orang bisa masuk ngelunasin kalau namanya nggak ada. Nggak mungkin. Pertanyaan saya, nama Bapak Ibu ada nggak semua di data itu? Di tambahan, di lansia makanya nggak ada nih. Di tambahan, di cadangan ada nggak nama Bapak Ibu? Ada nggak di sini yang ikut manasik tapi namanya nggak ada? Ada nggak? Ibu nggak ada? Tadi Pak Ustadz sudah lihat ada. Hah? Ya tadi Pak Ustadz sudah lihat ada. Ya udah, nggak ini. Nama ada Pak Ustadz. Hah? Apaan nggak ada? Ayo, di mana yang nggak ada? Ibu kenapa? Ibu nggak ada? Lah ibu mah jangan di cadangan nyarinya. Lah kok tambah nomor urut yang pasti. Udah. Ibu namanya siapa? Sahrani kan? Sahreni ya? Apa Kiki kok Kiki Fatmala udah almarhum tapinya? Siapa namanya? Fajar Sia.
Ini ada namanya. Ente ibu ya Allah. Aduh. Aduh, bu. Masa nyarinya ditambahan coba dah. Ibu nomor urut pasti. Ah, elah. Bagaimana sih Bu Sri Pajar sih? Oke. Ntar lu Bu sebentar. Assalamualaikum. Salam. Para jemaah. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, kita melunaskan nunggu istiqoah. Istiqoah aja keluarkan pihak rumah sakit atau pihak Puskesmas. kecamatan. Puskesmas. Maka ibu dari rumah sakit balik lagi ke puskesmas. Iya. Dah lagi Ki. Hah? Katanya nanti nunggu WA dari kebugaran sama suntik manusia. Nah. Enggak, kalau isi itu aman, enggak harus kebugaran meningitis enggak. Ibu bagaimana? Ibu tadi yang katanya belum ada, Bu. Udah ada belum? Oke, Ibu Ruslaini. Selatan lagi. Anaknya Bu Ruslaini. Pak, anaknya Bu Ruslaini ya. Bu Ruslaini ada kok namanya, saya udah cari. Nomor porsinya berapa? Udah ada ya? Bu, udah tenang, udah ada. Udah ada. Entar ada kok di data ini. Kasih dia. Ibu kenapa? Udah, ibu udah aman. Udah aman dah, udah. Kita menyerahin ya, udah cek kesehatannya. Berapa hari Pak kondisi ketuanya? Mestinya langsung keluar. Ibu nggak jadi ini orang ini tadi. Ibu, udah ada belum? Nama ibu siapa? Ya Allah Bu, Bu Nur Komalawati mah gampang. Bu Nur Komalawati itu orang Malaka, Brumnas. Nih Bu, Nur, ini Bu namanya Bu. Komalawati. Ini kan Bu, nih, ini kan. Ini ada ini. Ibu itu HP tahun berapa? Nur Komalawati nomor 5321 gitu kan, nama ayahnya Bapak Haji Isnaini Buasim, bener nggak? Ya udah, oke. Ibu kenapa? Nama kenapa? Maksudnya Bu Teti ngapa lagi? Itu mah udah, yang kayak gitu mah satu-satu mah lama. Udah ada, pasti ada Bu, udah pasti ada. Dah, oke, siapa lagi? Nggak usah, nggak ada ceritanya. Nama saya ada nggak itu kelamaan ntar kalau begitu. udah jelas, udah ada. Jadi tidak ada di sini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu kemari itu tidak ada namanya. Pasti ada namanya. Nggak mungkin nggak ada. Oke. Oh iya, untung aja beliau nanya. Yang berikutnya Bapak Ibu. Terus bagaimana dengan pelunasan tahap kedua? Begini Bapak Ibu. Tadi Jakarta punya jatah 7.926, bener ya? Sesuai dengan tadi itu ya. Ternyata nomor yang pasti, dari nomor pasti itu ternyata hanya yang melunasi itu enggak 7.000 si Jakarta, hanya 5.000 misalkan, anggaplah 6.000. Maka masuklah lansia, maka masuklah cadangan. Ternyata sudah digabungin nih nomor yang pasti, lansia dengan cadangan. Yang cadangan ternyata nggak begitu banyak juga yang ngelunasin. Ternyata hanya ada total 7.000.
Tinggal 900 lagi kan? 900 bagaimana? Kemungkinan yang 900 itu akan diberikan untuk pendampingan. Paham Bapak Ibu ya? Kemungkinan akan diberikan untuk pendampingan. Jadi bagaimana? Ada ibu yang ingin didampingin oleh anaknya, maka di situ tuh nanti tuh. Ada istri yang ingin didampingin oleh suaminya, akan di situ tuh. Tapi pendampingan itu bukan berarti wah istri saya ini nih saya pengen bayar sekarang, enggak, bukan. Dia ada aturan mainnya. Biasanya si orang yang mendampingi ini sudah mendaftar 5 tahun. Ya udah kecewa kan? Tadi udah mikir biarin anak gue bayar nih. Enggak. Dia sudah harus mendaftar 5 tahun sebelum tahun berjalan ini. Berarti dia harus mendaftar setidak-tidaknya tahun 2018. Hitungan saya, tapi nggak tahu ntar hitungan Kementerian Agama. Oke? Masih enggak juga, dibuka lagi. Ternyata enggak juga, dibuka lagi sampai habis. Tambah lagi. Kalau mau diturutin Bapak Ibu, kalau mau diturutin, kita ini jamaah bisa jadi banyak, tapi kami tutup biasanya udah tag aja, udah selesai. Karena mereka biasanya belakangan silakan ke gelombang kedua aja, nanti insya Allah mungkin dia akan masuk ke sana. Itu yang orang suka ada dadakan itu 2 minggu, tahu-tahu, itu tuh. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah juga yang waktu itu dadakan. Ini nih beliau nih, Pak Ustadz Mas Mudi, waktu itu dadakan. Cuman beliau nggak mau. Dia udah berangkat nih, tinggal 2 minggu lagi apa? Berangkat, mau nggak gitu? Nggak mau, ya udah. Ada nggak selain itu pengalaman Bapak Ibu yang ditelepon tapi udah tinggal seminggu lagi? Ada? Udah tinggal dikit lagi? Ya Allah, bingung kan? Gitu. Oke. Jadi aturan mainnya seperti itu Bapak Ibu, tersusun bener. Tidak ada orang main sodok-sodok tuh, nggak ada jamaah, nggak ada. Oke. Sampai di sini dulu jamaah, ada yang ingin ditanyakan? Ya Bu. Pertanyaan Pak Ustaz. Oke. Untuk pelunasan haji 2024 itu berjumlah berapa ya? Biayanya? Sampai sekarang kok belum turun ya itu ya. Tapi sih yang enggak 56 itu kan secara umum tuh. Tapi belum ada pengumuman per wilayah. Belum ada pengumuman per wilayah, belum ada. Siapin 56 juta aja Bu, karena memang rincian per wilayahnya belum ada. Wilayah itu begini maksudnya, orang yang tadi itu Aceh, dia pasti lebih murah dari kita. Kita lebih murah dari orang-orang Bali gitu ke sana gitu. Irian, kita pasti lebih murah. Itu yang belum ada itu. Tapi Ibu siapin aja 56 juta ditambah yang 25 tadi. Jadi kalau Ibu yang 25 sudah ada, hanya tinggal tambah 26 juta lagi. Oke? Ada lagi? 31. 25 tambah 26. 31 jadinya. Oh ya salah berarti saya. Bagaimana sih? Payah nih hitung-hitungannya nih payah. Absen silakan dikumpulin. Absen silakan dikumpulin. Silakan. Mohon maaf. Biar. Oke, silakan. MCU, oke, silakan.
Ya. Baik, Ibu Bapak, MCU itu sekarang nih. Makanya orang haji itu ngomongnya itu harus beda-beda itu jamaah. Per tahunannya beda. MCU sekarang itu harus di rumah sakit yang ditunjuk, gitu. Baik itu rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta. Jadi kembali ke siapapun yang sudah MCU, ternyata MCU-nya itu kalau bukan di rumah sakit yang terdaftar oleh pemerintah tidak diterima. Enggak diterima. Jadi jamaah yang diperbolehkan tuh RSUD dengan beberapa rumah sakit swasta. Lalu caranya bagaimana? Caranya itu jamaah harus ke puskesmas dulu. Di puskesmas Bapak Ibu itu akan diperiksa hal-hal yang terkait dengan kejiwaan. Yang berikutnya data Bapak Ibu akan diinput di puskesmas. Lalu setelah itu Bapak Ibu dikasih rujukan. Bapak Ibu mau ke rumah sakit mana? Ditawarin apa langsung disebutin aja? Ya artinya ditawarin, terserah mau yang mana aja kan gitu ya. Begitu. Nah setelah ditawarin mau kemana aja, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan Bapak Ibu ke sana. Akhirnya jamaah, waktu awal juga Bu Ria, kami di sini hampir kesel banget gitu jamaah. Mana udah siap-siap kita, nggak taunya perubahan dari sistem ini tidak bisa dipungkiri akhirnya. Ya kita kalah udah. Kami juga tadinya udah pada siap-siap ini, udah mau suntik di ini, ntar tinggal serahin aja. Tapi ternyata sekarang berubah. Kenapa? Karena kita kan orang-orang pada mau kerja, kesian nih bagaimana. Tapi buat yang kerja, oke, buat yang kerja MCU-nya nggak usah takut karena ada MCU yang hari Sabtu. Ya kan ya? Di mana aja? Antam hari Sabtu. Terus apa lagi? Duren Sawit. Duren Sawit sini RSUD. Jadi Bu ada yang hari Sabtu. Sehingga insya Allah tidak mengganggu kerja. Ya. Mungkin yang agak mengganggu, yang harus agak izin itu kalau pas pada saat ke puskesmasnya aja tuh. Jadi nggak bisa Bu. Oke. Ki silakan. Oh ada. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Romawi. Ya Bu Yeti. Yang baru ya, karena tadi bolehkah dari kantor kami tadi ya? Saya juga sudah waktu itu Oktober. Nah kata puskesmas tidak bisa, harus pulang kembali gitu ya. Jadi kita minta surat rujukan dulu, diperiksa baru kita di rumah sakit, hasilnya baru kita laporkan. Nah saya kemarin udah WA puskesmas, saya bilang ini, Bu, kapan situasi akan diterima karena pelunasan sudah semakin dekat, besok tanggal 9 Januari itu kan Bu. Jawaban puskesmas, tunggu ya Bu, nanti kami kabari karena kami mengikuti dulu semua sudah MCU, nanti hasilnya by system, tidak bisa manual. Jadi diinput dulu, nanti kalau kata sistemnya, oh boleh di situ aja keluar, nggak bisa. Jadi kalau kan tidak bisa, itu katanya. Karena ada jasa MCU itu, tadinya saya tidak ada sakit, semua penyakit keluar. Sekarang kalau saya tinggi, tensi saya tinggi. Curhat dong. Itu keluar semua. Jadi dikasih obat kolesterol untuk sebulan. Nah, nggak butuh dikasih untuk 10 hari. Gitu ya Bapak Ibu. Nah setelah itu dikasih, sekarang ada lagi tambahan aplikasi SIGA. Nah Bapak Ibu ini tambahan, kalau sudah dapat hasil MCU dari rumah sakit itu dicatat berapa kolesterol, karena di aplikasi SIGA itu ditanya kolesterolnya berapa, masukkan email, masukkan ini begitu. Nah ini nanti ada tes kebugaran ini. Nah kalau kita ya, kalau saya sih karena pengen berangkat apa aja sudah lakuin aja lah gitu. MCU udah apa
sudah. Nah sekarang aplikasi sudah, katanya itu langsung ngeling ke hasil kita itu nanti. Jadi ada aplikasi dari puskesmas, nanti kita tes sendiri kesehatan kita, kebugaran kita. Ada aplikasinya, namanya aplikasi SIGA. Jadi gitu Bapak Ibu, catat nanti nomor emailnya, pastikan segalanya nanti. Pegang aplikasi. Jadi tambah kepada Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berarti nanti istitoah itu dengan sendirinya langsung ada itu di bank itu. Berarti itu dalam bentuk lembaran. Kalau misalkan seperti itu. Oke, lanjut berikutnya. Silakan Pak. Mana mic-nya? Maaf ke sana Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat Pak Dudi. Saya kan MCU di Rumah Sakit Harum. Sebelum ada keputusan Iya. Iya. Masih berlaku atau bagaimana Ustaz? Ada aja ya kebijakan kayak begitu. Dikiranya duit orang boleh metik kali ya. Iya. Bapak Ibu, terakhir keputusannya bagaimana Rumah Sakit Harum itu? Diterima tuh Bu, Pak. Diterima, cuma nanti yang menginput datanya dari Harum apa Puskesmas? Puskesmas. Oh, berarti hasilnya Pak dibawa ke Puskesmas. Jadi ketika pemeriksaannya itu sebelum ada keputusan, maka itu masih berlaku, hanya hasilnya dibawa ke Puskesmas. Jadi akan nginputin itu Puskesmas. Jadi Rumah Sakit Harum nggak akan nginputin gitu. Oke, aman kalau gitu Pak. Berarti Bapak harus balik lagi ke ke Puskesmas Duren Sawit. Ketemu Bu Ratna di sana. Iya, oke. Ada lagi? Aman sebenarnya kalau gitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya mulain satu persatu memperkenalkan diri yang baru datang. Dari mulai rombongan 7, Bapak Agus Purnomo, Pak Ibu Leni. Ibu Bapak tinggal di ini Cipinang Muara. Nggak apa-apa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Nama saya Agus Purnomo, istri saya Reni Hayati. Siap. Tinggal di Cipinang Muara. Cipinang Muara berapa Pak? Pak Turmudi. Dekat SMA 50 itu ya, bukan? Iya, dekat SD. Darussaada. Musola Darussaada. Guru Syihab dong. Bukan? Oh, keluarga Guru Syihab. Alhamdulillah. Ya, syukur Pak. Guru Marzuki itu semuanya nanti ke sana. Terima kasih Pak Agus dengan Bu Leni. Alhamdulillah. Udah masuk grup Pak? Udah. Ibu Leni juga udah ya? Udah masuk grup belum? Enggak, bukan grup ini, bukan. Grup besar. Belum. Nanti kami masukkan ya. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke Pak Iyas Saputra. Sini. Pak Iyas, silakan langsung memperkenalkan diri dari Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kampung Jati, Pulau Gadung, bersama istri saya. Nama saya Iyas Saputra, dan istri saya Ibu Mariati. Di Jati Pulau Gadung ya, Ibu Bapak. Pasar Palat. Bapak Ibu kalau ke Pasar Palat tanya aja Pak Iyas, nggak ada yang kenal gitu. Tapi kalau ke warungnya pas, kalau ke warungnya. Berikutnya keluarga Bapak Haji Amsar, Ibu Haja Nurmina.
Pak Al Fauzan, silakan dari Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jakarta Barat, berempat, orang saya, ibu, saya satu, kami ikut ke KBI Faiz di Jalan Timur ini karena ada kakak ipar saya yang ada di sini mereferensikan di kelompok ini. Alhamdulillah. Jakarta Baratnya di mana Pak? Di Kota Utara Pak, di Tanah Abang. Tanah Abang. Tanah Abang itu Jakarta Barat ya? Oh gitu. Oh Selipi ya sananya. Berarti itu orang-orang Cideng nih. Kalau ada di asrama Cideng itu. Gitu. Makasih Pak Fauzan. Alhamdulillah. Berikutnya silakan Pak Toha Nawawi. Gitu. Lanjut Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Toha Nawawi atau dipanggil Toha saja. Saya bersama istri saya Mas Nyawati. Alhamdulillah Bu Imas. Ya, saya tinggal di Tangkai Utara, Jalan Mede, Gang Mede 2 nomor 23. Hutan Kayu. Dekat dari kantor wilayah Cilacap. PWNU ya, Almanar. Ya, Almanar. di belakangnya. Siap, Almanar. Terima kasih. Beliau ini gelarnya banyak banget, Doktor, SH, MA, coba. Gitu. Ya, kebetulan saya dosen. Di mana Pak? Di Sekolah Tinggi Hukum Gunung Jati di Tangerang sama di Fakultas Hukum Trisakti. Oh subhanallah tuh, Gunung Jati Tangerang. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Ya Allah, macam-macam di sini. Ada yang dosen, ada yang kombes, ada yang pensiunan banyak. Itu. Oh kita udah semua bareng-bareng jamaah, kita bareng-bareng. Pokoknya aman. Oke, itu yang baru. Kita lanjut ke rombongan 6. 6 mana 6? 6. Silakan. Dikasih ke Pak Humaidi. Ustaz Humaidi, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri tinggal di Pisangan Kelapa. Pisangan, orang Pisangan ada tuh. Silakan. Boleh. Boleh. Karena perubahan harus ada istiqomah. Ya. Nah, memastikan supaya Cadangan menjadi masuk. Lunasin dulu. Kan lunasnya harus pakai doa. Ya. Ya kan lunasin pakai istitoah. Udah dapat istitoah, Bapak ngelunasin. Setelah dapat istitoah itu. Ya. Jadi begini, Pak Ustadz harus ke puskesmas dulu besok. Kan besok belum pelunasan tuh ya. Dari puskesmas Pak Ustadz harus ke RSUD. RSUD yang enak mah itu aja dah di Antam katanya. Antam ya? Antam agak mudah. Gitu. Udah. Nah, yang Ustadz pengen tanyakan kan untuk memastikan saya berangkat atau enggak gitu. Bukan? Untuk memastikannya tunggu setelah tanggal 7 Februari. Jadi nih Ustadz nih jadi yang cadangan gini nih, yang cadangan melangkah apa enggak? Kalau dia enggak ngelangkah berarti enggak sama sekali. Kalau dia melangkah kemungkinannya 2, berangkat atau tidak. Tapi ada kemungkinan berangkat enggak? Makanya saya kasih gambaran. Kalau berangkat ya kepengennya insya Allah berangkat karena saya mengingat puasa saya masih rendah. Nomor saya masih di 151. Ya, bismillah. Karena disupport sama Pak Ustadz berangkat, insya Allah berangkat. Jadi saya maju dan yang insya Allah. Kemungkinan kalau saya ikut seperti yang lain, saya mau ke MCO resiko kayaknya terlalu tinggi Pak Ustadz kalau misalnya untuk maju
maju ke sana, pasti dipertanyakan di nomor polisi. Nomor polisi udah ada pasti. Untuk maju ke puskes, apakah menjadi pertanyaan? Udah ada langsung kan by system, Bu. Nomor ibu udah ada. Kalau misalnya belum muncul, mestinya udah harusnya muncul. Harusnya muncul. jadi Udah. Maju aja ke puskes. Ya mau nggak mau harus maju. Dan semua itu yang tadi tuh, yang tadi nomor urut pasti, tambahan, lansia, cadangan, itu udah by system, udah ada di puskesmas. Nama tambahannya belum ada, Pak? Hah? Nama saya di cadangan tambahan belum ada. Cadangan belum ada. Bukannya belum ada, Bu. Ibu kan orang selatan. Ini data timur gitu. Sekarang begini aja, caranya begini, Bu. Caranya begini, caranya nih ya. Kita ini aja. Oke. Cadangan, lihat. Cadangan itu terakhir nomor 151925. Nah, nomor ibu nih yang jawab jamaah. Kalau itu salah dia jamaah antar yang salah. Nomor ibu 151.347. Ada nggak kira-kira namanya? Terakhir nomor 151.925. Nomor ibu 151.347. Ada nggak namanya? Udah. Ya nggak bakalan ada di sini. Ini orang timur doang. Gitu. Gitu, ya. Sama ini diurutin udah. Kayak ini aja kan nggak berurut nih. Ini nomornya 1906. Habis 1906 1912. Bisa jadi 1907 itu punya Jakarta mana? Punya, paham nggak Bapak Ibu? Nah, ketemu lagi Jakarta Timur ini 121, ini orang timur. Nah, ini nih 1914 1915. Ini sama-sama orang timur, ini suami istri. Pas dia daftar tuh tek cepet gitu. Kan nomor beda detik aja kadang-kadang suka ini, iya. Gitu. Jadi Ibu, gini ya jamaah. Saya itu ditelepon. Kita ngomong antar kita. Saya ditelepon, Pak Ustadz, tahun ini sampai 152 Pak Ustadz. Udah iniin gitu. Cuman kan akhirnya udah saya ngikutin yang aturan aja supaya enak gitu. Jadi kalau 151 mah Ibu udah berangkat. Jangan ngomong-ngomong. Ikutin aja prosesnya. Jadi udah boleh masuk ke puskes. Hah? Jadi udah boleh. Jadi langsung ke puskes aja. Ke puskes Ibu, udah ke puskes. Gak usah takut, udah ke puskes. Udah. Nah Ibu puskesmas mana dah? Lenteng Agung ya, Ibu ke puskesmas Lenteng Agung. Nah nanti dari puskesmas Lenteng Agung Ibu silakan mau RSUD mana, silakan komunikasi dengan mereka. Ya yang dekat-dekat mana? Oke. Lanjut, udah kan cukup itu? Udah tenang Bu. Bapak Ibu, kita santai tapi tidak akan saya keluar dari jalur. Semuanya pasti keluar dari jalur. Bapak Ibu langsung pinter. Oh ini, oh begini gitu. Jadi kalau ada cerita sini sama saya masukin bayar tambahan tapi tambahannya 50 juta gitu. Itu jamaah saya katakan itu sih sebetulnya dia lagi nyolong data aja jamaah. Saya juga dapat info udah langsung ditelepon saya sampai 152 Ustadz gitu. Cuman saya kan nggak mau, udah jangan. Saya mau ikut apa adanya aja gitu. Oke, silakan. Lanjut Pak Ustadz Humaydi. Oke. Itu MCO bisa membeli. Yang jawab Bapak Ibu aja dah. Bayar sendiri. Bayar sendiri. Berapa itu? Murah kok. Antara segitu kok, antara 700 sampai 800. Di Antam berapa Antam? 700.
Udah? Ya Allah. Kita lanjut ke Ibu Fitriah. Ibu Fitriah. Nah, ini salah satunya yang mestinya berangkat tahun 2023 ini. Iya, silakan Ustadz, tolong dikasih ke belakang. Mic-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. No, Bu Aisyah mana? Ini dekat tuh rumahnya tuh mestinya tuh. Dia juga rumahnya dekat durian sawit. Ah, cuman dia belakangnya, bapak depannya kali, makanya nggak pernah ketemu. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Bu Fitria dengan Pak Andreas Prasetya. Ini sama tuh Bu. Oke, kita lanjut. Rombongan 5 yang baru. Kita mulain Bapak Mulyana. Nah ini. Speakernya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jamaah, kalau jamaah saat ini dan tiba. Iya. Alamat KTP di Medairan Cakung Paminggan di Violet Garden. Nama saya Mulyana, saya bersama istri saya dari rumah. Ya, terima kasih Pak. Pak Mulyana ini kepala sekolah yang dulu beliau sekarang masih di kepala di dinamika pembangunan. Dinamika pembangunan itu di sana itu, Daingan. Oke, dengan Ibu Bu Muharmi. Berikutnya Bapak siapa ini? Ibu Martini. Betul nggak ini? Rombongan 6. Jangan-jangan saya salah. Oh, itu dari Jakarta itu. Pak Samsul ya? Pak Samsudin dengan Ibu Martini, benar? Ah? Iya, betul dah. Ya, silakan. Orang Cakung. Samsu. Bapak dulu pengen jadi dokter nggak jadi, rasanya ini Bapak ini. Orang BKN dia ini. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan saya Samsudin dari Ibu ini tempat tinggal di Cakung. Ustaz, ya. Saya ini masuk calon daerah. Ya. Pengennya berangkat tahun ini juga. Ya, berangkat. Bismillah. Rencana minggu-minggu ini saya ke puskesmas. Kemudian saya nggak usah minggu ini, langsung itu besok. Ya. Jadi pertanyaan saya, setelah dapat hasil MCU, kemudian saya ke bank. Oh jangan. Setelah MCU balik lagi ke puskesmas. Iya mengerti ya. Oke, ya. Kemudian saya boleh melunaskan ke bank. Boleh. Yang jadi pertanyaan kedua kan, andai kalau saat ini kan ambisinya pasti berangkat, ya. Bisa kita sudah melunasi tahun ini kita tidak berangkat. Apakah nanti kita terkena OMK tahun 2025? Misalkan kalau terjadi kan berangkat 99% pasti berangkat yang sudah melunasi. Hanya itu kan. Nah itu kebijakannya terbaru itu jamaah. Itu mah yang gitu-gitu kebijakan masing-masing kementerian. Kalau yang lalu-lalu enggak. Tapi ada di sini nih yang sudah, nah itu yang udah ngelunasin dia tahun kemarin. Tapi tahu nggak?
beliau itu udah ngelunasin, dibikin surat pernyataan akan mengikuti harga tahun ini ya. Gitu. Beliau udah ngelunasin. Gitu. Karena pertimbangannya itu kali aja kalau misalkan sekarang ngelunasin, ntar tahun ini naik kan enggak ini kan gitu ya. Tapi itu bikin surat pernyataan. Bikin surat pernyataan tapi nggak tahu ntar kebijakannya belum kan. Nah, gitu. Udah Pak Samsudin berangkat, bismillah. Nah, untuk pelunasan tetap menunggu istitoah dulu. Kalau melihat penjelasan Ibu tadi, istitoah dengan sendirinya akan muncul, ngeling. Ntar juga lama-lama rame kita antar kita gitu. Woi ternyata nggak ngeling, kita harus datang ke puskesmas. Ntar juga lama-lama ini antar kita apa namanya saling infoin kok, gitu Pak Samsudin. Ya, siap. Berikutnya Pak Sahril dengan Ibu Alwani dengan kok ada tiga ini. Iswahyuni, Pak Iswahyuni. Oh, ibunya belum ya? Pak Alwani sama siapa dah? Ya, sama siapa? Oh, Syahril sama Alwani. Anaknya mana anaknya? Alwani siapa? Mama, siapa Syahril? Oh, Bapak, ya udah. Ya udah. Bapak namanya Pak Syahril, Ibu namanya Ibu Alwani gitu kan? Ya udah, alhamdulillah. Beliau tinggalnya di Rorotan. Betul ya? Rorotan itu Jerman kelurus saja. Banyak yang pada tahu, nggak tahu kan Rorotan? Sono Rorotan. Ya, udah, terima kasih Pak Syahril ya. Beliau itu kelahiran tahun 45. Tapi beliau bukan lansia, emang nomor pasti. Berikutnya Pak Iswahyuni. Pak Iswahyudi deh dari Bekasi. Ibunya belum absen. Belum. Mohon maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang tidak lama ke Bekasi jalan di Rumah Tiga. Saya tanyakan apakah bisa ke Puskesmas Bekasi, Pak? Oke, nggak bisa Pak. Bapak orang Duren Sawit. Walaupun KTP Bapak sekarang Bekasi, data Bapak udah ada di database-nya Puskesmas Duren Sawit. Karena waktu daftar Bapak ngikutin KTP awal, gitu. Udah. Jadi Bapak mau nggak mau harus ke Jalan Haji Dogol. Sementara ini Bapak muter di Jakarta dulu deh Pak. Oke, sip. Lanjut ke rombongan 4. 4 belum ada nih. 4 mana? Baik. Makasih Bu, Pak. Udah, Ibu udah ada? Baik, makasih Pak. Kita lanjut rombongan 4. Mulai dari Ibu Zoraya Rahmawati dan Bapak Prayuda Duyasa. Pak Prayuda? Nah itu dia, Pak Prayuda. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, baik. Pondok Bambu, ya. Bekasi. Berarti Bapak tetap harus ke sana. Harus ke Puskesmas Duren Sawit. Ya. Oke. Nggak apa-apa ya Pak ya. Udah mau nggak mau ini. Terima kasih Pak Prayuda dengan Ibu Zoraya. Berikutnya Pak Gempar, silakan Pak Gempar. Dengan Ibu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eni. Alhamdulillah. Lah bukannya barang Pak Sukri, mana Pak Sukri itu temennya ini? Oh iya, siap. MCU.
Baik, alhamdulillah. MCU di mana Pak? RSUD Matraman? Nggak apa-apa. Siap. Makasih ya Pak ya. Alhamdulillah. Temannya Pak Sukri ini di B apa namanya? BPK. Lanjut Pak Tarmudi. Nah itu Pak, mohon maaf. Ini Pak depan Bapak Pak Tarmudi. Ini sama dengan beliau, orang Cipinang Muara. Gitu. Sama dengan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Tarmudi dan istri saya Dr. Nah, Bu Erni, Bu Eri. Alhamdulillah Bu Eri, ya. Alamat Jalan Cipinang Muara 3, nomor 80, Gang Ruangan 3, RT 9, RW 15, nomor 40. Alhamdulillah. Salam kenal. Sama-sama Pak Tarmudi. Terima kasih, saya sudah silaturahim di tempat Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini nih Pak, nih ya, Pak Tarmudi, Pak Dodi, Pak Arifin, Pak Arifin, itu semua mestinya berangkat tahun 2023 tuh. Iya. Oke, silakan lanjut Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan istri saya kami domisili di Cipinang Indah 2. Ya. Pak Dodi di Cipinang Indah 2, alhamdulillah saya sudah silaturahim dengan beliau. Beliau yang ke tempat saya waktu itu, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dodi di Cipinang Indah. Berikutnya Pak Arifin. Silakan Pak Arifin. Dengan Ibu Dwi Agustiningsih. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romangun, Bapak harus ke Pulau Gadung. Jati Asih, orang Jati Asih ada temannya lagi nih. Orang Jati Asih. Tapi Bapak tetap harus ke Pulau Gadung ya. Pak Sumarno, Ibu Noki mah udah lama ini. Tetap kenalan, udah kan? Pak Sumarno dengan Ibu Noki. Siap. Belum masuk datanya ya. Kita lanjut ke rombongan 3. Bapak Dede Kusnandar, Ibu Teti. Silakan. Dari Pulau Gebang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya. Siap. Jadi bapak-bapak Pak Dede dengan Bu Teti ini tinggalnya di Pulau Gebang di komplek DPR. Ya. Oke, kita lanjutin. Ustadz Temu, silakan. Orangnya mana? Wah, ini. Silakan. Silakan Pak Ustadz Temu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wismani, domisili di Kampung Sumur RT 1 RW 10 nomor 3. Saya masuk dalam rombongan 3. Ya, siap. Ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Temu. Kita lanjut. Yang baru di rombongan 2. Ibu Wiwi Nur Dwiyati. Ini sekeluarga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wiwi. Ibu Sukem itu apa? Tetanggaan. Siap. Ya udah kedengeran kok itu. Otista. Ya, Pak Hilman ya. Pak Hilman nggak kemari? Baik, alhamdulillah.
Berikutnya Ibu RT Nur Sewan. Silakan Bu Esti ya? Bu RT. Bener nggak Bu RT? Iya. Tinggal di mana Bu? Itu dah. Ibu RT tinggal di Pondok Kelapa, jamaah, biar cepat. Ayo, berikutnya Ibu Musria. Ibu Musria di Duren Sawit, Jalan Kelurahan. Mana Ibu Musria mana? Bu Musria mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih Bu. Bapak Roni. Pak Roni udah kenalan belum? Udah ya? Belum. Silakan Pak Roni. Ya Allah, Pak Roni biar sabar. Ntar baca suratul Fatihah untuk istri beliau yang meninggal dunia belum lama. Yang kemarin ada di grup itu, ini beliau Pak Roni nih. Gitu, istri beliau. Silakan Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cikampek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bapak tinggalnya di Cikampek. Tapi KTP-nya Makassar ya Pak ya? Makassar sini bukan Makassar sana. Gitu. Iya. Lanjut Ibu Eti. Silakan. Kasih Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Eti, kalau tinggal saya sekarang di Bantar Gebang, tapi katanya Cipinang Cipedang. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eti tinggal itu ya, warisnya itu ya, belum ya, apa namanya? Oke. Ibu Fitri dengan Ibu Kasmini. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Fitri tinggal di Depok. Enggak, maksudnya KTP-nya Kemayoran, Jakarta Pusat. Oke, sip. Lanjut ke Ibu Tamani. Sama Bu Vivi dengan Ibu Tamani ya. Ini Ibu. Ya, ibunya belum ini ya. Baik. Tinggalnya di mana Bu? Di Jati Asih. Ya Allah, banyak banget Jati Asih loh. Itu kan sama yang di Jati. Oh, dekat. Masya Allah, ketemunya di sini. Kemudian lanjut ke Ibu Ipat. Ibu Ipat ini Ibu Ipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ipat, alhamdulillah. Lanjut Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Setiawati, tempat tinggal di Cipinang, Jakarta Timur. Ini orang-orang Cipinang, Cipinang atas nih beliau nih. Mestinya kenal Pak Madasir nih. Bu Endang Sulistiawati. Bu Lydia. Waalaikumsalam. Saya Diana Setiawati, bersama ibu saya Endang Setiawati dari Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pondok Kelapa. Jadi yang berangkat Ibu Endang. Bu Endang? Ibu Endang dan Didi. Oh ya, alhamdulillah, siap. Izin, baik. Alhamdulillah, terima kasih ya. Lanjut Bu Endang lagi. Wah. Ibu Endang Sumartina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Sumartina. Saya berangkat bersama adik
saya dan ponakan. Alhamdulillah. Alamat saya di Malaka Sari, Klender. Orang Malaka ada tuh. Jalan Mufakat 3 nomor 2. Siap, alhamdulillah. Makasih Bu Endang Sumartina. Ibu ini kelihatannya harus pindah, Bu. Ibu harus pindah ke rombongan 2. Karena ini kelebihan ini. Mohon maaf. Ibu bertiga kan? Iya, bertiga. Maksudnya tiga-tiganya pindah gitu. Pindah ke rombongan 2 itu aja ke situ tuh. Ya. Nih, pindah ntar ke sini. Nih, namanya pindahin kemari. Itu yang itu coret. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, sekali lagi, hal-hal yang memang harus diselesaikan kita selesaikan bersama, khususnya yang terkait dengan biometrik, Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu kesulitan, kami bantu. Termasuk hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Tadi saya sudah katakan kepada Bapak Ibu sekalian, bagi yang di luar dari Jakarta Timur, seandainya ada masalah, segera hubungin Bu Yati aja sekarang. Gitu. Ya, nanti dikondisikan, udah kita di MCU-nya di sini aja, gitu. Tapi di luar Jakarta Timur. Kalau masih Jakarta Timur, mau tidak mau ikutin aja aturan Timur. Oke, jamaah yang berbahagia, cukup ya saya kira ya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bertalbiyah jamaah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Sampai. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebelum terlupa, saya akan memberikan dulu seragam, ya. Silahkan memberikan di seragam ini, dikasihin ini yang belum. Kemudian segera dijahit jamaah. Yang hilang silakan balik lagi sini. Batik hilang. Apalagi itu Bu Haji? Ngapa? Yang mau bikin jaket, Pak, bagaimana ceritanya jaket? Bagiin. Itu kuotanya harus ada 50 orang, karena ini kan di luar pakai.